Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, tinggal menghitung hari, insyaallah kita akan merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan berkat kita bahagia, sukacita dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak di akhirat kita dibahagiakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in rahimakumullah, untuk menguatkan iman kita, untuk menimbulkan merangsang cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada kesempatan ini Al-Faqir saya ingin menceritakan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita ketahui, nggih, biar tambah mantap bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang perlu kita imani yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah. Itu wajib kita imani. Kemudian lahir hari Senin, bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Lahir di Mekah hari Senin, bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa sih kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok dikenal tahun gajah? Kok tidak dikatakan tahun 1, tahun 2 dan seterusnya? Kenapa kelahiran Nabi Muhammad dikatakan tahun gajah? Karena saat itu Pak, belum ada tahun. Tahun itu tidak ada, yang ada cuma bulan, tanggal. Tahun belum ada. Maka adat kebiasaan daripada orang Arab saat itu, ketika ada peristiwa besar yang terjadi, maka akan disandarkan kepada peristiwa besar sebelumnya. Ini kebiasaan orang Arab saat itu. Nah, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah peristiwa besar dalam sejarah. Kelahiran Nabi Muhammad itu terjadi 50 hari, ada riwayat 40 hari setelah peristiwa kejadian pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha menyerbu kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ini terjadi 50 hari atau 40 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Raja Abraha datang dengan pasukannya, kemudian 40 hari ke depan, 50 hari ke depan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu orang Arab memberi tanda, niteni kata orang Jawa, nggih. Kelahiran Nabi Muhammad itu adalah dilahirkan di dalam tahun gajah, 1 tahun dengan peristiwa pasukan gajah. Maka dari itu kelahiran Nabi Muhammad dikenal dengan tahun gajah. Paham ya Pak? Naam. Kemudian kenapa Nabi Muhammad dilahirkan hari Senin? Kok tidak hari Jumat? Kan paling afdolnya hari kan hari Jumat. Kemudian ini untuk orang Islam. Kemudian hari Sabtu untuk orang Yahudi. Hari Ahad untuk orang Nasoro. Ini kan hari-hari yang dikenal, hari-hari istimewa dalam beberapa agama. Kemudian kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di bulan yang tidak terkenal? Bukan Ramadan, tapi di bulan Rabiul Awal. Kenapa? Maka para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan yang tidak dikenal, di hari yang tidak istimewa,
Ini untuk menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mulia bukan karena hari, Nabi Muhammad mulia bukan karena bulan. Justru bulan dan hari menjadi mulia berkat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham, Pak? Nah, kemudian walhasil apapun gitu, Pak, apapun kalau disandarkan kepada Nabi Muhammad itu pasti mulia, pasti mulia. Bilal itu budak hitam, tapi karena beliau disandarkan kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, iman kepada Nabi Muhammad, diangkat derajatnya menjadi orang mulia, menjadi orang istimewa di sisi Allah. Kenapa? Menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW, menjadi mulia. Apapun sudah, kalau disandarkan kepada Nabi Muhammad pasti mulia. Kita nih umat banyak, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa banyak. Tapi ketika disandarkan umat Nabi Muhammad, maka kita menjadi orang yang mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas bi akramir rusli kunna akramal umami. Berkat paling mulianya Rasul, maka kita menjadi umat yang termulia di atas dunia. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian coba Anda lihat, hari Senin itu hari bersejarah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan, Yaumul Itsnin wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul Itsnin wastunbi'a yaumul Itsnin wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinah yaumul Itsnin wa qadimal Madinah yaumal Itsnin wa rafa'al hajar aswad yaumal Itsnin wa tuwfiya yaumal Itsnin. Hari Senin hari bersejarah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin menjadi hari mulia berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan Nabi Muhammad itu, Pak, lahir hari Senin. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, menjadi rasul itu juga hari Senin. Nabi Muhammad keluar daripada kota Makkah menuju kota Madinah, hijrah, itu juga hari Senin. Nabi Muhammad datang sampai di kota Madinah, itu juga terjadi hari Senin. Nabi Muhammad mendamaikan antar suku. Ketika itu rebutan Hajar Aswad, Nabi Muhammad mengangkat Hajar Aswad untuk diletakkan kembali ke tempatnya, itu juga terjadi hari Senin. Dan Nabi Muhammad meninggal juga di hari Senin. Hari Senin hari istimewa, hari Senin hari mulia berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Pak, singkat cerita, tatkala Aminah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah hamil Nabi Muhammad, beliau mimpi ada suara namanya hatif, ada suara tapi tidak ada wujudnya. Di dalam mimpinya ada suara begini, Pak, quli idza walatihi u'iduhu bil wahid min syarri kulli hasid summa sammihi Muhammada. Wahai Aminah, engkau saat ini sudah hamil, sebentar lagi akan melahirkan sosok manusia termulia dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan, wahai Aminah, kalau engkau melahirkan anakmu, katakan u'iduhu bil wahid, aku minta perlindungan untuk anakku, bil wahid, dengan Tuhan yang Maha Esa. Siapa itu, Pak? Tuhan Maha Esa siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Min syarri kulli hasid, minta perlindungan dari apa? Dari jeleknya orang yang hasud. Jadi, Pak, kalau orang sudah hasud, nggak nunggu kelasnya kulon jenengan, Nabi dihasuti, Pak. Karena itu bahaya, penyakit hasud
iri, dengki, itu bahaya. Kalau sudah menjangkit di dalam satu hati manusia, itu tidak ada urusan. Nabi dihasuti, Pak. Nabi disihir. Kenapa? Benci, hasud. U'iduhu bil wahid. Aku minta perlindungan kepada Allah untuk anakku dari jeleknya orang yang hasud. Summa sammihi Muhammada. Kemudian wahai Aminah, setelah engkau melahirkan, tolong beri nama anakmu dengan nama Muhammad. Ini riwayat pertama. Apa yang memberi nama Nabi kita dengan nama Muhammad? Siapa? Ibu beliau. Ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian riwayat kedua, yang memberi nama Nabi kita dengan nama Muhammad, kakek beliau. Siapa kakek beliau? Abdul Muttalib. Beliau yang memberi nama cucunya dengan nama Muhammad. Nah, ketika lahir Nabi Muhammad, kemudian diberi nama Muhammad, di demo, Pak. Orang Arab saat itu tidak terima, heran, penasaran dengan nama Muhammad. Kenapa? Nama asing. Datang orang-orang Arab kepada Abdul Muttalib, kepingin tahu apa motivasinya, apa yang menyebabkan Abdul Muttalib memberi nama cucunya dengan nama Muhammad. Ma hamalaka an tusammiyahu bi Muhammadin. Wahai Abdul Muttalib, apa dasarmu? Apa yang menyebabkan kamu memberi nama cucumu dengan nama Muhammad? Walaysa min asma'i qaumik wala abaik. Nama Muhammad itu tidak dikenal, asing. Kakek moyangmu tidak ada yang nama Nabi Muhammad. Kelompokmu suku Quraisy, orang Arab, tidak ada yang namanya Muhammad. Kok ini aneh? Kenapa? Maka dijawab oleh beliau, rajautu an yuhmada fis sama'i wal ard. Wahai orang Arab, ketahuilah, aku memberi nama anakku Muhammad, itu aku ada harapan dengan nama Muhammad, yang artinya manusia yang banyak dipuji. Itu arti Muhammad. Aku berharap berkat nama yang mulia yaitu Muhammad, anakku kelak bakal dipuji dunia hingga kelak di akhirat. Dunia akhirat cucuku bakal dipuji. Itu harapan daripada kakek beliau memberi nama Muhammad, yaitu cucunya biar dipuji dunia akhirat. Maka dari itu kita memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah harapan daripada kakek beliau. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan memuji Nabi Muhammad itu adalah berlebihan, hulu, tidak diperkenankan oleh syariat. Tidak ada. Harapan kok, Pak. Harapan kakek beliau memberi nama Muhammad biar dipuji. Karena itu semua orang yang cinta kepada Nabi Muhammad pasti memuji Nabi Muhammad SAW. Tuh lihat para sahabat itu memuji di hadapan Nabi Muhammad. Di antaranya ketika Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah, sampai kota Madinah disambut oleh para sahabat. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Apa yang diomongkan oleh para sahabat di hadapan Nabi Muhammad? Tala'al badru alaina min saniyadil wada. Telah terbit rembulan yang purnama kepada kita. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad marah? Apakah Nabi Muhammad mengatakan jangan berlebihan memuji aku? Tidak. Nabi Muhammad cinta kepada para sahabat, dan Nabi Muhammad bangga ketika disambut oleh para sahabat dengan pujian-pujian kepada beliau. Faham ya, Pak? Hati-hati. Terkadang ada orang yang melarang kita memuji Nabi Muhammad bawa dalil, Pak. Wahai Habib, nih ada hadis Nabi Muhammad, la tutruni kama atra'an nasara Isa bin Maryam. Ini hadis Nabi Muhammad, larangan, tidak boleh memuji. Jangan puji-puji aku, kata Nabi Muhammad. Memang benar ini hadis. Cuma jenengan konslet, jenengan salah faham dengan teks hadis. Coba lanjutkan. La tutruni kama atra'an nasara Isa bin Maryam. Jangan puji-puji aku, kata Nabi Muhammad, sebagaimana orang Nasara memuji nabinya yaitu Nabi Isa. Ini batasan yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Memuji Nabi Muhammad seperti
Orang Nasara memuji Nabi Isa. Bagaimana pujiannya? Menuhankan Nabi Isa. Ini yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Kalau Anda memuji Nabi Muhammad sebatas manusia, sah-sah saja, Pak. Monggo. Jangankan kita, Allah Rabbul Alamin memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Rasulullah di atas budi pekerti yang luhur. Kalau sudah Allah memuji Nabi Muhammad, lalu apa nilai pujian kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kurang, Pak. Nggih, muji Nabi Muhammad kurang. Kita nih, Pak, muji Nabi Muhammad nggih. Bukan kalau kata orang Jawa digawe-gawe. Kita muji Nabi Muhammad ini bukan ngarang, memang benar, memang realita. Pujian kita sesuai dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Kita muji Nabi Muhammad, anta syamsun, anta qamarun, anta nurun fauqan nur. Engkau wahai Rasulullah laksana matahari. Engkau wahai Rasulullah laksana bulan yang purnama. Engkau wahai Rasulullah adalah cahaya di atas cahaya. Memang benar, Pak, benar. Nabi Muhammad ganteng, iya. Nabi Muhammad bersinar juga, iya. Terus apa yang menjadi dasar Anda melarang kita memuji Nabi Muhammad? Apa? Kita muji Nabi Muhammad sesuai realita, sesuai aslinya. Wujudnya Nabi Muhammad ganteng, wujudnya Nabi Muhammad itu bersinar, benar. Nabi Muhammad nih, Pak, kalau berjalan siang hari di bawah terik matahari, kalau manusia normal kan keluar bayangan. Tapi Nabi Muhammad ketika jalan siang hari tanpa ada bayangan, gak ada bayangan nih Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad diciptakan dari nur. Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok enak bener ngatakan hulu, berlebihan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya nggih, bahaya. Ini orang tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, Mbak, nih biar jenengan tambah seneng sama Nabi Muhammad nggih. Ini kelahiran makhluk istimewa, beda, Pak. Beda dengan kelahiran-kelahiran yang lainnya. Kemudian nih, coba Anda bayangkan. Anda renungkan bagaimana Aminatul Zuhriyah, ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan pengalaman ketika melahirkan anaknya yaitu Muhammad Rasulullah. Di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah li Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ibu beliau Aminatul Zuhriyah menceritakan, lamma akhadani ma ya'khudun nisa indal wilada. Ketika aku merasakan sesuatu yang dirasakan oleh umumnya ibu-ibu hamil, mungkin kayak kontraksi gitu ya. Aku masuk kamar, aku lihat di dalam kamar banyak perempuan-perempuan cantik. Ra'aitu niswatan kanakhli tulan, tinggi-tinggi, cantik-cantik, putih-putih, Pak. Tidak ada satupun yang aku kenal. Aku bingung saat itu. Kemudian salah satu daripada mereka mendekati aku, kemudian dia mengatakan, Ishrabi, ishrabi, wahai Aminah, monggo minum, silakan minum. Aku minum saat itu. Air yang dibawakan oleh perempuan cantik itu aku minum. Ketika aku minum, itu air lebih putih dari susu, lebih nikmat, lebih manis daripada madu, lebih segar daripada air es. Air apa ini, Pak? Air surga. Untuk siapa? Untuk ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku minum. Ketika aku minum, langsung hilang seketika sakit yang ada di perutku. Nggak kerasa blas wis. Saat itu aku mau melahirkan anakku Muhammad Rasulullah. Nah, ketika itu aku kebingungan. Lalu salah satu daripada mereka, ini ketika mau melahirkan ya, ketika Aminah sudah dekat dengan kelahiran, salah satu daripada perempuan-perempuan cantik yang ada di kamarnya Aminah maju. Wahai Aminah, sabar ya, sabar. Sebentar lagi engkau akan melahirkan sosok manusia termulia, pemimpin para rasul. Ini adalah makhluk yang paling dicintai oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Kenalkan. Aku adalah Asia imratu Fir'aun.
aku istrinya Fir'aun. Dan yang ada di sebelahku Maryam bintu Imran. Ini adalah ibu Nabi Isa alaihissalam. Dan yang satunya adalah ukhtu Musa, saudari daripada Nabi Musa. Dan yang lainnya saat ini itu adalah bidadari-bidadari surga yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala turun ke bumi untuk menyambut kelahiran daripada anakmu Muhammad Rasulullah. Yang jadi bidan kelahiran Nabi Muhammad perempuan-perempuan suci, yaitu Asia imratu Fir'aun, Maryam bintu Imran, ukhtu Musa. Ini yang menyambut kelahiran, menjadi bidan proses kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hebat Nabi Muhammad ya. Karena itu dalam Maulid Habsyi dikatakan apa? Fahadarat bitaufiqillahi sayyidatu Maryam was sayyidatu Asia wa ma'ahuma minal huril ain. Al-Habib Ali menceritakan kelahiran Nabi Muhammad di dalam kitabnya Maulid Simtud Durar. Itu bukan tidak ada dasar, itu semua ada dasar di dalam kitab-kitab mu'tabarah. Karena itu alhamdulillah kulon jenengan dididik oleh para ulama cinta bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa sih ketika Nabi Muhammad mau lahir, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bidan proses kelahiran Nabi Muhammad 3 perempuan? Maryam bintu Imran, Asia imratu Fir'aun, ibu Nabi Musa, ibu Nabi Isa, istri daripada Fir'aun, dan saudari Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Tahukah anda Pak hikmahnya? Karena 3 perempuan ini adalah calon istrinya Nabi Muhammad di dalam surga. Nanti di akhirat, di dalam surga, Nabi Muhammad akan dinikahkan lagi oleh Allah Ta'ala dengan 3 perempuan ini. Ini adalah calon istri Nabi Muhammad SAW. Perlu anda ketahui, 3 perempuan ini suci Pak. Tidak pernah disetubui, disentuh oleh laki-laki siapapun. Tidak pernah. Dijaga oleh Allah Ta'ala kesuciannya untuk Nabi Muhammad SAW. Karena itu di dalam Maulid Dibat dikatakan apa? Ya arusal khafiqaini, wahai pengantin dunia akhirat. Siapa itu pengantin dunia akhirat? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun ada dasarnya Pak. Di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir diriwayatkan satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala zawwajani fil jannah Maryam binta Imran wa imratu Fir'aun wa ukhta Musa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menikahkan aku, kata Nabi Muhammad, nanti di dalam surga dengan 3 perempuan. Asia imratu Fir'aun, istri daripada Fir'aun, Maryam binta Imran, ibu Nabi Isa, dan saudari daripada Nabi Musa. Artinya Nabi Isa ini Pak, ini calon anak tirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat nggih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Pak, bagaimana proses kelahiran Nabi Muhammad? Nabi Muhammad nih Pak, ketika lahir beda dengan bayi-bayi umumnya. Diriwayatkan Nabi Muhammad ketika lahir keluar daripada rahim suci ibunya. Posisinya bagaimana? Sujud Nabi Muhammad. Sujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad ngangkat tangannya sambil mengatakan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inilah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah manusia yang lahir di atas dunia langsung mengesahkan Allah kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah bayi yang lahir di atas dunia langsung sujud kepada Allah kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena itu, apakah kita dikatakan bid'ah menyambut kelahiran sosok manusia yang mulia, lahir mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu alhamdulillah kulon jenengan bahagia cinta dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Pak,
ketika kelahiran Nabi Muhammad itu ada kejadian-kejadian yang aneh, yang menakjubkan. Di antara kejadian yang menakjubkan ketika proses kelahiran Nabi Muhammad yaitu duhurun nur ma'ahu hatta adha'a lahu qusur Syam warrum. Diriwayatkan Nabi Muhammad itu lahir kubail fajar, sebelum fajar. Itu malam hari gelap gulita. Ketika Nabi Muhammad lahir, tahukah Anda Pak, lahir itu langsung ada nur, ada cahaya yang meliputi Nabi Muhammad SAW. Dan pancaran nur ini Pak, cahaya ini itu keluar bersama bayi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir, keluar dari rahim, langsung ada cahaya yang mencorong, yang menyinari dunia. Malam hari yang gelap bisa bersinar, bercahaya berkat pancaran nur Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai istana, rumah-rumah yang ada di Sam, kemudian di Rum, itu kelihatan terang benderang berkat cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bahaya kalau ada ulama yang mengatakan kelahiran Nabi Muhammad itu biasa-biasa aja, ndak ono ceritane metu keluar cahayanya. Kalau keluar cahaya dipateni wong Yahudi. Ini orang ndak kenal Nabi Muhammad nih. Nabi Muhammad itu maksum, Nabi Muhammad itu dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak mungkin akan dibunuh oleh orang kafir, dijaga oleh Allah. Paham Mbak? Jangan ngawur kalau cerita Nabi Muhammad. Ini manusia istimewa, ini manusia pilihan Allah Ta'ala, beda dengan makhluk-makhluk yang lainnya Pak, beda. Lambang iman Nabi Muhammad SAW. Kemudian diantaranya juga kejadian yang istimewa ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Diceritakan di dalam kitab Sirah Ahmad Zaini Dahlan, li Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dikatakan Abdul Muttalib, kakek beliau, kuntu fil Ka'bah fara'aitul asnam saqatat min amakiniha. Aku saat itu ketika lahir cucuku Muhammad Rasulullah, malam itu aku ada di dalam Ka'bah, dan Ka'bah saat itu penuh dengan berhala-berhala. Jadi berhala-berhala yang disembah oleh orang kafir itu ada di sekeliling Ka'bah, di luar Ka'bah, ada juga di dalam Ka'bah. Nah, ketika aku ada di dalam Ka'bah, malam itu lahir cucuku Muhammad Rasulullah. Tahukah Anda? Gelimpang, Pak. Jatuh semua itu. Ketika lahir Muhammad Rasulullah SAW, itu asnam, berhala-berhala bergelimpangan dari tempatnya, berjatuhan daripada tempatnya. Kemudian Abdul Muttalib mengatakan, fasami'tu min jidaril Ka'bah qailan yaqul wulidal Mustafa al-Mukhtar alladhi tahliku biyadil kuffar wa yutahhiru min ibadatil asnam wa ya'muru bi ibadatil malikil allam. Ketika sudah berjatuhan itu berhala, aku kebingungan, ono apa ini? Kenapa ini? Berhala yang begitu kokoh berjatuhan semuanya. Dinding daripada Ka'bah langsung ngomong, saat ini sudah dilahirkan Mustafa al-Mukhtar, pemimpin para nabi, kemudian kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akal binasa seluruh kekafiran di tangan daripada Mustafa al-Mukhtar, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadian pas kelahiran Nabi Muhammad. Istimewa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mbak, walhasil kalau kita ceritakan semua tentang kelahiran Nabi Muhammad nggak ada habisnya Pak. Malam itu Pak, malam yang istimewa, malam yang istimewa bagi kita umatnya, bukan malam Lailatul Qadar, bukan. Malam istimewa dan malam termulia itu adalah malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di dalam kitab Hawasi Syarwani, dikatakan begini, para ulama mengatakan, wa inna afdalal layali lailatul maulidis syarif, summa lailatul qadar, summa lailatul jum'ah, summa lailatul isra, hada bin nisbalana.
Para ulama mengatakan malam-malam yang termulia yang pertama urutannya nggih, malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua malam Lailatul Qadar. Yang ketiga malam Jumat. Yang keempat malam Isra Mi'raj. Kenapa malam kelahiran Nabi Muhammad ini menjadi malam yang termulia, malam yang paling afdol? Karena semua malam ini akan menjadi ada dan menjadi mulia berkat kelahiran Nabi Muhammad. Mustahil tanpa ada kelahiran Nabi Muhammad ada malam Jumat, tanpa ada kelahiran Nabi Muhammad ada Lailatul Qadar, tanpa kelahiran Nabi Muhammad ada malam-malam yang mulia. Mustahil. Adanya malam Jumat, adanya malam Isra Mi'raj, adanya malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam yang mulia, ini berkat wujudnya Nabi Muhammad. Karena itu malam istimewa, malam termulia bagi umatnya, yaitu malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun malam istimewa bagi Nabi kita Muhammad, yaitu malam Isra Mi'raj. Kenapa? Karena di malam itu Nabi Muhammad langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat sahih nggih. Walhasil singkat cerita Pak, kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun ulama yang melarang, tidak ada. Tidak ada ulama yang mengatakan bid'ah berlebihan menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, tidak ada. Di antara ulama yang membolehkan untuk kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad yaitu Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan fata'dimul maulid wattikhaduhu musiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakun lahu fihi ajrun 'azimun li husni qasdihi wa ta'dimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad dan menjadikan rutinitas tahunan seperti yang kita rayakan setiap malam 12 Rabiul Awal maulidan kita. Apa kata beliau? Maka orang yang mengerjakan seperti ini, mengagungkan, berbahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad dan dijadikan rutinitas tahunan, orang yang mengerjakan ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena tujuan yang sangat bagus. Apa itu? Bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikasih anak wajib syukur, kan begitu? Kita dikasih anugerah nikmat kelahiran anak wajib syukur. Adakah kenikmatan yang lebih besar daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita menyambut kelahiran anak wajib syukur dengan cara akikoh, lalu kalau kita berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad dengan cara maulidan kok dituduh bid'ah? Anak kita yang biasa aja syariat menganjurkan bahagia dengan cara merayakan akikohan. Mosok kelahiran Nabi kita, juru penyelamat kita yang bisa memberi syafaat kita nanti di akhirat, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, kita menyambut, meluapkan rasa bahagia dengan cara bersolawat, menceritakan sejarah Nabi Muhammad, berdoa, bahagia, sukacita dengan kelahiran Nabi Muhammad, lalu Anda tuduh kita pelaku bid'ah, sesat, kemudian masuk neraka. Anda belajar di mana? Paham Pak? Paham ya? Anak iku jenengan iki lho Pak, sing biasa-biasa mawon, belum tentu ini jadi anak soleh soleha. Wajib syukur, kan begitu? Anda diperintahkan akikohan kok. Lu wujudin Nabi Muhammad, kemudian Anda tidak bahagia. Iki ajaran ini sopo? Paham nggak? Nih, saya sedikit ceritakan. Di dalam kitab Hilyatul Aulia diceritakan di zamannya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel, umatnya beliau. Ada seorang laki-laki bermaksiat kepada Allah Ta'ala ratusan tahun Pak. Ada riwayat 100 tahun, ada riwayat 200 tahun. Walhasil bergelimangan dengan kemaksiatan ini orang. Sampai-sampai masyarakat setempat gregetan. Ini sampai masyarakat preman gregetan Pak. Kapan mati nih wong iki ya? Pegel sudah. Subhanallah gotong royong ndongakno Pak. Doanya jelek, mandar mati. Paham ya? Pegel sudah sampai masyarakat. Subhanallah meninggal dunia. Tahukah Anda? Duduk ngucap no innalillah Pak. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, preman yang meninggal dunia. Dan Anda perlu tahu, tidak ada satupun daripada tetangganya yang sudi untuk mengurus jenazah preman tersebut. Seorang istri hidup sendirian, kebingungan Pak. Suaminya meninggal dunia, lapor kepada Allah, ya Allah, aku seorang perempuan ya Allah, aku tidak mungkin mengurus jenazah suamiku sendirian ya Allah. Aku lemah ya Allah. Kemudian masyarakat setempat punya inisiatif. Ya boleh caranya kok ngene iki wedi dadi bangkai. Nanti baunya ndak enak, busuk. Kita keluarkan aja dari rumah, kita seret, kita buang ke tong sampah. Siap, seneng orang-orang. Gerombolan masyarakatnya mengeluarkan jenazah laki-laki tersebut yang preman, dikeluarkan dari rumahnya, kemudian dijauhkan daripada pemukiman masyarakat, dibuang ke tong sampah. Selesai sudah. Dibuang tong sampah sambil mengatakan, ini jenazah tidak layak untuk kita urus. Ini jenazah sudah bermaksiat ratusan tahun kepada Tuhan kita. Saat itu Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, ghassilhu fasalli alaih. Wahai Musa, saat ini ada daripada umatmu yang meninggal dunia, dan tolong keluarkan jenazahnya, urus jenazahnya, mandikan, sholatkan, kubur. Perintah Allah Pak, perintah Allah kepada Nabi Musa. Langsung semangat ini Nabi Musa, ngumpulkan umatnya, ngumumkan Nabi Musa, wahai umatku, adakah di hari ini orang soleh meninggal dunia? Pikirannya Nabi Musa orang soleh. Kenapa? Perintah Allah Pak. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk ngurus jenazahnya. Berarti ini kan orang hebat ini. Wahai umatku, adakah saat ini, hari ini, daripada kalian yang meninggal dunia, daripada kelompok orang soleh? Delok-delokan Pak. Para umatnya nih bingung, pengumumannya orang soleh. Maka salah satu daripada mereka mengatakan, ya Musa, kalau hari ini yang meninggal dunia dari golongan orang soleh, tidak ada Musa, tidak ada. Benar-benar tidak ada. Yang ada preman, nggih, leres, benar. 200 tahun bermaksiat kepada Allah, wahai Musa. 200 tahun bermaksiat. Sekarang mana jenazahnya? Aku buang ke tong sampah. Kita buang ke tong sampah. Tidak layak untuk diurus jenazahnya, wahai Musa. Kebingungan Nabi Musa. Kan kontradiksi Pak. Perintah Allah dan persaksian umatnya. Allah memerintahkan ngurus jenazah, berarti orang soleh. Ternyata umat Nabi Musa bersaksi, yang meninggal bukan orang soleh, preman. Lapor kepada Allah, ya Allah, ini umat saya bersaksi ya Allah, untuk saat ini tidak ada orang soleh yang meninggal dunia, yang meninggal preman, 200 tahun bermaksiat teng jenengan, wahai Allah. Nabi Musa ditegur Pak, Musa, aku Tuhan, aku faham dengan perilaku daripada hambaku, aku tahu wahai Musa, apa yang disaksikan oleh umatmu, yang saat ini preman meninggal dunia 200 tahun bermaksiat kepadaku, aku faham Musa. Tapi ketahuilah, aku telah mengampuni dosanya wahai Musa. Heran Nabi Musa, ya Allah, 200 tahun bermaksiat kepadamu, telah engkau ampuni dosanya ya Allah. Sebabnya apa? Nabi Musa penasaran, apa amalnya ya Allah? Maka diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Musa, itu preman, sudah 200 tahun bermaksiat kepadaku, aku faham Musa. Tapi suatu saat, ada satu amalan yang aku terima. Ada satu amalan yang kau terima, yaitu orang ini buka-buka kitab Taurat, Pak. Buka-buka kitab Taurat, di situ ada namanya Muhammad Rasulullah. Nangis ini preman, Pak. Nangis ini preman, kemudian dicium itu nama, ditempelkan kedua matanya, rindu, senang dengan Muhammad Rasulullah. Musa, berkat dia mengagungkan nama kekasihku Muhammad Rasulullah, cinta kepada kekasihku Muhammad Rasulullah, aku ampuni dosanya wahai Musa. Allahumma sholli ala Muhammad. Berkat cinta dan mengagungkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda bayangkan, Pak. Ini kita, Pak, nggih. Alhamdulillah jadi umatnya Nabi Muhammad, nggih. Iman kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, alhamdulillah, nggih. Tinggal satu aja kita, tinggal satu. Apa itu? Agungkan, hormati,
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hormati. Caranya bagaimana? Ketika nanti Anda maulidan, hormati Nabi Muhammad. Ketika disebutkan Muhammad Rasulullah, sambut sholawat. Ketika Anda maulidan, ojo rebutan makanan, jangan. Nggih, ini adat yang salah. Marhaban ya nurul aini, grutuk. Apa ini? Anda mengagungkan Nabi Muhammad kok seperti ini caranya? Tinggal satu aja kita ini, agungkan Muhammad Rasulullah, hormati nama Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan nama Muhammad, sambut sholawat. Ketika Anda maulidan, rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jauhkan daripada rokok. Nggih, jauhkan sudah Pak. Majelis maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam skores. Berhenti dulu untuk menghormati nama Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah berkat Anda menghormati nama Muhammad Rasulullah, berkat Anda bahagia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di akhirat Anda akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir Pak, nih saya ceritakan sedikit aja, satu cerita tentang keadilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Khasaisul Kubra, Imam Suyuti menceritakan ketika Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, ibu susu Nabi Muhammad, Halimatus Sa'diyah. Nah, Halimah nih Pak, punya anak masih kecil juga. Jadi air ASI beliau dibagi. Yang kanan untuk Nabi Muhammad SAW, yang kiri untuk anak beliau dibagi. Suatu saat kata beliau, Halimatus Sa'diyah ini menceritakan, suatu saat aku keliru ngasih air ASI. Salah saya. Ketika aku angkat Nabi Muhammad SAW masih bayi nih Pak. Mau aku kasih air ASI tapi yang kiri salah. Ini bukan bagian Nabi Muhammad. Tahukah Anda? Tidak mau minum Nabi Muhammad. Tidak mau minum. Kalau kata orang Jawa, melengos. Berpaling Nabi Muhammad. Tidak mau. Tidak diminum itu air susu. Kemudian aku melihat, kenapa ini kok tidak diminum? Akhirnya aku paham. Ini mungkin bukan bagiannya ya. Dipindah Pak, dikasih air ASI yang kanan, langsung diisep dan diminum itu air ASI. Kenapa? Tahukah Anda? Ini bentuk keadilan Nabi Muhammad SAW. Mulai kecil Nabi Muhammad tahu haknya orang, tahu haknya pribadi. Karena itu Nabi Muhammad tidak pernah mencuri haknya orang lain. Dari cerita ini kita paham, jangan kurang ajar dengan Nabi Muhammad. Jangan mengandai-andaikan Nabi Muhammad dengan sesuatu yang tidak pantas kita sandarkan kepada Nabi Muhammad. Mengandai-andai aja tidak pantas Pak. Kalau seandainya Nabi Muhammad urip zaman saiki nyolong jambu, bahaya loh ya. Hati-hati. Anda tidak paham Nabi Muhammad SAW. Mulai kecil Nabi Muhammad tahu haknya orang lain, tidak mau mengambil haknya orang lain. Nabi Muhammad tahu haknya. Ini keadilan Nabi Muhammad. Karena itu jaga lesan. Jangan sampai Anda berani meremehkan Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata Anda. Walaupun mengandai-andai itu tidak pantas Pak. Tidak pantas untuk Nabi kita Muhammad SAW. Kepada orang tua aja kita kurang ajar kok. Anda mengandai-andai yang jelek untuk orang tua. Kalau seandainya bapakku nyolong soge, tidak pantas loh Pak. Tidak pantas. Anda kurang ajar sudah kepada orang tua. Lalu bagaimana kalau Anda sandarkan kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah Anda termasuk orang yang cinta kepada Nabi Muhammad? Ini bentuk cinta Anda kepada Nabi Muhammad. Dengan menisbatkan kejelekan kepada Nabi Muhammad. Walaupun dengan cara mengandai-andai. Tidak pantas. Tidak pantas. Kalau Anda cinta, bahagia dengan Nabi Muhammad SAW, tentunya Anda akan memuji-muji Nabi Muhammad SAW. Faham ya Pak? Faham ya cerita Nabi Muhammad SAW? Mudah-mudahan Anda tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Anda bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Nabi Muhammad cinta kepada kita, Nabi Muhammad bahagia dengan kita, dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.